Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dalam hening, tempat di mana suara paling pelan dan bisa berubah jadi mimpi buruk, dan hal yang lu kira cuma bayangan kadang ternyata ikut dengerin. Kenalkan, nama gua Andy, yang akan membawa cerita yang akan menuntun lu masuk ke cerita-cerita gelap yang biasanya cuma dibisikkan orang-orang sebelum tidur. Di sini kita nggak butuh teriakan buat takut, cukup hening dan imajinasi lu sendiri yang bekerja. Kalau lu nonton sendirian, siap-siap, karena beberapa cerita di channel ini nggak cuma didengar, tapi suka ngikut. Sekarang tenangin napas, matikan lampu, dan biarkan gua mulai bercerita. Diculik hantu. Kenalkan, nama gua Ardan. Orang-orang bilang hidup gua biasa aja. Kuliah, nongkrong, nugas, nyantai. Tapi setelah kejadian itu, hidup gua pindah jalur. Gua ngomong kayak gini bukan buat cari perhatian, tapi karena sekarang gua masih belum yakin gua kembali sebagai manusia yang sama. Semua dimulai malam itu. Malam yang seharusnya cuma diisi suara jangkrik dan notifikasi api. Jam 11 lewat. Gua baru pulang dari rumah teman. Jalanan sepi. Lampu-lampu pinggir jalan menggantung kayaknya malas kehidupan. Gua jalan kaki. Karena motor gua ditinggal di bengkel. Sial memang. Di depan sebuah gang kecil, gua ngeliat sesuatu yang bikin gua berhenti. Ada anak kecil berdiri sendirian. Kepalanya nunduk, rambutnya panjang, nutupin wajahnya. Baju putih, lusuh kayak belum dicuci 10 generasi. Lo tahu kan? Stereotip setan Indonesia banget. Setiap film horor pasti ada model beginian. Dan yes, gua bego. Karena gua tetap jalan lewat situ. Pas gue ngelewatin dia, gua ngedengar suara pelan. Kembali. Gua langsung nengok. Hup. Tapi anak itu gak gerak. Kepalanya tetap nunduk. Suaranya kayak keluar dari dalam tanah, bukan dari mulut manusia. Gua pura-pura gak dengar. Tipikal manusia pengecut. Tapi baru 3 langkah bahu gua dicolek. Shh. Gua kaget. Jantung gua langsung ngebirit duluan, ninggalin badan gua. Pas gua nengok, nggak ada siapa-siapa di belakang gua. Anak kecil itu juga hilang. Gua mulai panik. Tapi gua tahan biar nggak malu sama kegelapan. Gua jalan lebih cepat. Napas gua mulai berat. Telapak tangan dingin. Badan gua kayak ditarik untuk lari. Tapi kaki gua ngeyel buat lambat. Sampai akhirnya gua mendengar tawa anak kecil.
Tapi kayak tepat di telinga gua gak kuat. Gua langsung lari. Masalahnya gua sadar sesuatu yang lebih seram. Gua lari kencang banget, tapi suaranya gak berubah. Rumah-rumah di samping gua tetap sama. Tiang listrik itu aja. Jalan yang sama, gelap yang sama. Gua merinding parah. Panas dingin kayak flu, tapi dibungkus ketakutan. Dan tiba-tiba semuanya gelap. Bukan gelap karena lampu mati. Gelap kayaknya ditutup karung. Kayak dunia dicabut dari colokan listrik. Gua gak pingsan. Gua sadar sepenuhnya. Tapi gua ngerasa gua lagi digendong seseorang. Punggung gua dingin, napas panjang, kasar, dan berat ada di belakang leher gua. Gak kayak manusia, kayak suara seseorang yang paru-parunya bukan dari tubuh, tapi dari dalam tanah. Gua mau teriak tapi suara gua gak keluar. Mulut gua keluh. Gua cuma bisa ngebatin, tolong, tolong, tolong. Lalu ada suara bisikan, dekat banget, pas banget di dekat telinga gua. Shh, jangan bergerak. Udah lama kami nyari kamu. Gua digendong menuju tempat yang gua nggak tahu. Angin yang lewat bukan angin malam biasa. Anginnya kayak dingin hampa yang bikin kulit serasa dimakan. Gua dijatuhkan ke tanah. Tubuh gua menabrak sesuatu kayak tanah basah bercampur batu. Waktu gua buka mata, gua sadar. Gua ada di tengah hutan. Tapi bukan hutan biasa. Pohon-pohonnya bengkok dan ngeliat kayak tulang rusuk raksasa. Tanahnya hitam. Kabut tipis nempel di kaki gua. Dan yang bikin gua pengen nangis, nggak ada suara sama sekali. Nggak ada angin. Nggak ada jangkrik. Nggak ada kehidupan. Gua ngerasa ini bukan dunia yang gua kenal. Di depan gua ada sosok tinggi. Rambutnya panjang sampai tanah. Badannya kurus. Kulitnya pucat kebiruan. Matanya hitam tanpa pupil. Badannya bengkok ke kiri kayak lehernya. Retak, tapi tetap dipaksakan berdiri. Dia ngomong satu kalimat. Kembali. Itu aja. Tapi suaranya kayak gema dari ruang kosong. Gua bingung, takut setengah mati. Kembali kemana? Gue berbisik. Dia nggak jawab. Dia cuma makin dekat. Cuma langkahnya bikin tanah di bawah kaki gua retak. Tiba-tiba dari belakang gua muncul banyak anak kecil, baju putih, rambut panjang, muka kotor. Mereka ngelilingin gua sambil bilang hal yang sama. Kembalikan. 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 Gua merasa dada gua sesak. Gua gak ngerti apa yang mereka maksud.
sampai salah satu dari mereka nunjuk ke dada gua. Dan gua lihat ada bekas tangan hitam nempel di baju gua. Bekas tangan itu nempel seperti menempelkan sesuatu ke tubuh gua. Bukan milikmu, kembalikan. Suara itu bergema lagi. Gua akhirnya nyadar. Waktu kecil, gua pernah ambil gelang kayu kecil dari pohon tua. Katanya pohon itu angker. Tapi gua anak kecil sok jagoan. Gua ambil gelang itu dan gua simpan. Ternyata itu milik mereka. Dan tanpa sadar gua sadari gelang itu sekarang ada di dalam saku gua. Gak pernah gua sentuh lagi. Tapi entah kenapa ada di sana malam itu. Gua gemetaran. Gua ngeluarin gelang itu sambil tangan gua goyang-goyang. Sorry. Gua nggak tahu. Semua anak kecil itu berhenti gerak. Mereka diam. Sosok tinggi itu mendekat lagi. Lalu gelangnya diambil dari tangan gua. Dan saat jarinya menyentuh gelang itu, semua suara hilang, kayak dunia nahan napas. Lalu dia balikin badan, melangkah ke dalam kegelapan hutan. Anak-anak kecil itu ikut di belakangnya. Tapi sebelum semuanya hilang, sosok itu mengucap satu hal. Sekali lagi kamu ambil, kami ambil kamu kembali. Gua merinding sampai ke tulang belakang. Tiba-tiba dunia berputar. Gua jatuh, gua pingsan. Pas gua buka mata, gua udah ada di pinggir jalan. Jalan yang sama, rumah yang sama, lampu yang sama. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dan ada satu hal yang bikin gua nggak mimpi. Telapak tangan gua penuh tanah hitam. Dan di leher gua ada bekas jari panjang kebiruan, kayak bekas dicengkram seseorang waktu gua dibawa pergi. Sampai sekarang kalau gua jalan malam, gua selalu ngerasa ada yang ngikutin dari jauh. Kadang gua dengar bisikan halus, kadang gua ngeliat bayangan kecil di ujung mata. Dan tiap kali gua lihat pohon tua itu, anginnya selalu berbeda. Kayak ada yang ngingatin gua. Mereka pernah nyulik gua sekali. Dan mereka udah bilang kalau gua salah langkah, mereka bakal jemput gua lagi. Cerita malam ini selesai. Tapi ketenangannya nggak selalu ikut pergi. Kadang jejaknya masih nempel. Dan kalau lo ngerasa ada yang ngeliatin, ya itu urusan lu sama bayangan di belakang. Gua Andy pamit dari Henning yang selalu punya rahasia. Jangan lupa istirahat. Jangan lu terlalu percaya sama lampu kamar yang katanya aman. Dan pastikan pintu lu benar-benar ketutup rapat. Sampai ketemu di cerita berikutnya, di tempat yang sama, di hening yang sama.